Di dunia sepak bola Indonesia, ada rekor-rekor yang kayaknya mustahil banget dipecahin. Kayak benteng yang kokoh gitu. Tapi, ya namanya juga benteng, sekuat apapun pasti ada masanya diuji. Dan malam itu, sebuah rekor yang luar biasa harus berakhir. Dan berakhirnya itu dramatis banget. Oke, kita mulai dari angka ini. 13. Yap, 13 pertandingan tanpa kalah sekalipun. Buat Persebaya Surabaya, ini bukan cuma angka di atas kertas loh. Ini tuh udah kayak simbol. Simbol dominasi, konsistensi, dan tentu aja kebanggaan yang mereka bangun susah payah di Liga. Tapi kan, semua cerita hebat pasti ada plot twist-nya. Dan malam itu, di depan ribuan pendukungnya sendiri, catatan gemilang itu harus stop. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya tim yang sekuat itu bisa jatuh? Oke, kita mundur sedikit ke panggung utamanya. Stadion Gelora Bung Tomo, tanggal 14 Februari 2026. Coba bayangin, malam itu hujan deras banget. Lapangan basah, atmosfer tegang. Wah, ini udah kayak setting film drama kan? Jadi gini, di satu sisi ada tuan rumah, Persebaya, yang lagi nangkring nyaman di posisi kelima. Jelas mereka lebih diunggulkan kan? Tapi di sisi lain, ada tim tamu Bayangkara FC yang datang bukan buat main-main. Mereka punya satu misi, ngerobohin benteng si Bajul Ijo. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Babak pertama ini benar-benar ngebalikin semua prediksi. Yuk, kita bedah gimana babak pertama bisa kayak gitu. Awalnya sih duelnya sengit, agresif, tapi kelihatan banget Persebaya kok kayak susah gitu bikin peluang yang benar-benar bahaya. Nah, kebuntuan ini langsung dimanfaatin sama Bayangkara. Menit ke-26, boom, sundulan Bernard Dumbia bikin skor jadi 0-1. Dan yang bikin makin nyesek, pas mau turun minum, Musa Sidibe nambahin gol lagi. Stadion langsung hening. Kutipan analisis pertandingan ini ngejelasin semuanya. Jadi taktik Bayangkara itu pinter banget. Mereka pegang bola, dominan di tengah, jadi alur serangan Persebaya itu kayak diputus total. Persebaya jadinya cuma bisa nunggu buat counter attack. Tapi strategi ini, ya, gagal total di babak pertama. Skornya 0-2 pas turun minum. 0-2, ini gila sih. Bayangin, main di kandang sendiri, punya rekor 13 laga tak terkalahkan, malah ketinggalan 2 gol. Wah, ini PR besar banget buat babak kedua. Oke, masuk babak kedua. Suasananya beda total. Udah nggak ada lagi main nunggu-nunggu. Yang ada cuma satu, serang, serang, dan serang. Tuan rumah udah kayak kesetanan, berusaha mati-matian buat nyelamatin rekor mereka. Coba deh bayangin intensitasnya kayak apa. Persebaya benar-benar ngegempur pertahanan Bayangkara. Dari kiri, kanan, tengah, pokoknya dari semua sisi. 1 gol aja, cuma butuh 1 gol buat ngebuka lagi harapan. Dan peluang emas itu datang juga. Menit ke-54 dapat kesempatan bagus. Tapi ada satu orang yang jadi tembok, kiper Bayangkara, Akil Safik. Gila, penyelamatannya penting banget. Dia benar-benar nahan gempuran Persebaya. Akhirnya, menit ke-63, pecah juga telurnya. Mihailo Perovic sukses ngegolin buat Persebaya. Skor berubah jadi 1-2. Stadion langsung bergemuruh lagi. Harapan itu nyala lagi. Nah, pertanyaannya, apakah ini bakal jadi awal dari comeback yang epic? Persebaya benar-benar all in. Tekanan terus-terusan, ada lagi tendangan bahaya dari Milos Rajkovic di menit 78. Puncaknya, menit ke-85, mereka ngambil langkah super drastis. Back mereka, Leo Lelis, dimajuin jadi striker. Ini udah pertaruhan segalanya. Tapi, waktu terus jalan. Detik demi detik, setiap serangan yang gagal itu rasanya kayak ngikis harapan sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, wasit meniup peluit panjang. 1-2, itulah skor akhirnya. Usaha comeback yang luar biasa tadi ternyata nggak cukup. Bayangkara FC sukses mempertahankan keunggulan mereka sampai akhir. Terus, apa efeknya ke klasemen? Buat Persebaya, ya mereka jadi ketahan di posisi kelima. Ini jelas pukulan buat ambisi mereka ya. Sebaliknya, buat Bayangkara, ini loncatan besar. Mereka langsung naik ke posisi 8. 3 poin yang harganya mahal banget. Jadi intinya apa? Ya ini. Rekor bersejarah 13 laga tanpa kalah itu harus berakhir. Dan berakhirnya dengan cara yang paling nyesek, di kandang sendiri setelah berjuang habis-habisan. Nah, ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar. Katanya kan, tim hebat itu diuji bukan pas lagi menang, tapi justru pas mereka jatuh. Jadi sekarang pertanyaannya buat kita semua, gimana Bajul Ijo bakal merespons kekalahan ini? Apakah mereka bisa bangkit lagi dan bikin rekor baru? Cuma waktu yang bisa jawab.